Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bapak Ibnu. Saat ini saya sedang berada dalam perjalanan, tepatnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Beginilah peraturan yang harus dipatuhi dalam melakukan perjalanan di masa pandemi seperti saat ini, atau lebih dikenal dengan new normal. Harus menjaga diri dengan menggunakan masker, face shield, menjaga jarak antar penumpang, dan lainnya. Kita mungkin tidak terbiasa, namun inilah yang harus kita lalui, yaitu kebiasaan baru atau new normal. Seperti ini pula yang terjadi jika kita mau menggunakan software open source seperti Linux. Kita harus beradaptasi dengan kondisi new normal di Linux, yaitu dengan tampilan yang berbeda, cara penggunaan yang baru, beserta aplikasi alternatif sebagai pengganti aplikasi yang biasa kita gunakan pada Windows. Pada video kali ini kita akan kenalan dengan Linux, mulai dari cara instalasi, tur di dalam sistem operasinya, dan aplikasi alternatif yang tersedia di Linux untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Simak terus videonya. Linux yang kita gunakan kali ini adalah Zorin OS ya. Jadi teman-teman bisa download aja file sistem operasinya di zorinos.com. Di sini ada beberapa keterangan, yaitu yang terbaru adalah 15.3. Ini ada review-review dari berbagai media. Dan ini adalah tampilan antarmuka sistem operasinya. Kenapa saya pilih Zorin OS? Karena dia mirip dengan Windows 10. Jadi teman-teman yang dari Windows 10 lebih mudah beradaptasi. Di sini juga ada versi yang light, yaitu untuk yang komputer sudah jadul ya. Jadi ada requirement-nya lebih ringan. Di sini ada contoh aplikasi yang bisa digunakan. Sekarang kita download. Ada beberapa pilihan di sini, ada Ultimate, Core, Lite, dan Education. Untuk yang Ultimate itu yang paling lengkap ya, jadi tapi dia berbayar. Jadi ada beberapa tampilan yang bisa digunakan pada versi Ultimate ini. Harganya $39. Jadi kalau teman-teman ada uang, ini bisa dibeli aja. Ini hitung-hitung membantu developernya. Kalau yang gratis bisa di Zorin OS Core. Dia free aja, tinggal di download aja. Lalu ada yang light, untuk yang komputer lawas kita bisa lihat requirement-nya seperti apa. Untuk yang OS Lite nih cukup dengan RAM setengah giga dia sudah jalan, storage cukup 8 giga, sedangkan yang di atasnya cukup 2 giga RAM-nya. Selanjutnya ini ada yang versi Education, dia ada pre-install aplikasi untuk belajar ya. Di sini ada tabel perbedaannya. Kalau teman-teman mau lihat, kita langsung aja download yang Zorin OS Core-nya. Skip dan kita tunggu aja. Oke, sekarang saya sudah sampai di lokasi. Selanjutnya yang harus kita siapkan adalah flash disk, yaitu sebagai media installernya. Teman-teman bisa juga menggunakan DVD kalau masih ada. Dan target instalasinya bisa di laptop teman-teman masing-masing, baik itu hard disk atau SSD. Kalau mode eksternal juga bisa menggunakan hard disk eksternal ataupun SSD eksternal. Selain itu teman-teman juga bisa menggunakan flash disk, tapi ukurannya minimum 64 GB atau lebih ya, karena harus install OS dan install aplikasi pendukung lainnya. Oke, sekarang kita langsung buat aja installer dari Linux yang sudah kita download tadi. Ini adalah aplikasi Rubus untuk membuat installer. Sekarang kita tinggal pilih aja ISO yang kita ingin gunakan, yaitu Zorin OS. Dan klik start. Oke aja. Oke aja. Jadi saya menggunakan 64 GB flash disk ya. Jadi kalau teman-teman hanya menggunakan 4 GB juga bisa. Jadi disesuaikan aja. Selain untuk Linux, bisa juga untuk membuat instalasi installer Windows ataupun macOS. Kita percepat videonya. Oke, proses pembuatan installer sudah selesai. Sekarang kita close dan kita shutdown laptopnya. Ini adalah flash disk yang kita akan gunakan sebagai installer, dan ini adalah hard disk yang kita akan gunakan sebagai target. Kita tekan tombol power dan kita tekan tombol escape-nya.
Nah, ini adalah pilihan untuk bootingnya. Kita akan memilih yang dari SanDisk. Oke, di sini ada beberapa opsi. Ada yang biasa, Safe Graphic, Modern Nvidia. Kali ini saya akan mencoba yang Modern Nvidia. Kalau teman-teman yang laptop lama bisa yang biasa aja. Jadi sudah masuk proses bootingnya, ditunggu aja. Setelah menunggu, sekarang kita sudah sampai di live preview. Jadi kita bisa mencoba si Linux ini tanpa menginstalnya. Jadi mungkin ada yang drivernya yang tidak pas atau yang tidak ada, atau kita mau mencoba dulu sebelum kita benar-benar menginstal di laptop kita. Ini bisa. Jadi seperti halnya seolah-olah sudah terinstall. Ada pilihan mau try atau install, kita bisa try dulu aja kalau mau mencoba-coba. Seperti halnya di Windows, di ujung kiri ini ada search bar gitu. Jadi kalau bisa kan gambar Windows, logo Windows. Nah, di sini logonya Zorin. Kita bisa cari, ada berbagai macam aplikasi juga di sini. Aplikasinya yang terinstall ini sudah mencukupi ya untuk aktivitas kita. Aplikasi Office seperti kalender, lalu ada juga kontak, dokumen viewer, evolution. Dokumen viewer ini seperti Adobe Reader kalau kontak seperti kontak pada umumnya, dan evolution ini untuk email ya. Jadi ada juga untuk pengganti Excel yaitu LibreOffice Calc. Ada juga LibreOffice Writer kalau kita mau menulis-nulis seperti halnya Word di Microsoft Word. Ada juga LibreOffice Impress. Ini untuk presentasi sama seperti Microsoft PowerPoint. Ada berbagai template di sini yang kita bisa gunakan. Kita bisa coba satu. Nah, seperti ini kurang lebih. Insya Allah nanti ada tutorialnya juga di channel ini, jadi ditunggu aja. Ada juga aplikasi bawaan untuk pengolah foto, seperti halnya Photoshop. Ini di Linux namanya GIMP. Ini ada juga versi Windows-nya dan versi Mac. Lalu ada kalkulator, ada clock, ada map, ada juga filing seperti File Explorer di Windows. Jadi ada desktop, dokumen, download, music, picture, video, dan trash. Jadi ada juga kalau kita colokin USB, flash disk, atau hard disk eksternal, ini akan muncul di sebelah sini, di bawah kiri. Seperti ini ada 3 yang terhubung. Selain itu kita juga bisa menginstal aplikasi melalui store-nya. Jadi kayak semacam Play Store di Android. Di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall bawaan dari Zorin OS. Kita bisa lihat-lihat di sini. Atau kalau kita ingin menambahnya bisa kita cari. Atau kita kalau mengecek update bisa klik tombol update-nya. Kita bisa cari berdasarkan kategori seperti produktivitas, productivity, grafik, dan fotografi. Ada aplikasi contohnya Blender, ini untuk 3D, ini terkenal juga di Windows ya. Ada Inkscape sebagai alternatif CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Kita kalau mau install tinggal klik aja lalu masukkan password dan akan terinstall. Selanjutnya ada beberapa aplikasi lagi seperti Scribus, ini untuk layout ya. Jadi kayak untuk semacam Adobe InDesign. GIMP sudah terinstall nih. Ada Darktable, ini untuk alternatif sebagai Adobe Lightroom. Raw Therapy juga sama. Ada juga audio dan video. Jadi misalnya kita mau nonton video atau mendengarkan audio, kita bisa pakai VLC. Ada Audacity kalau kita mau edit audio. Ada juga KDEN Live, ini untuk edit video. Kita close dulu untuk software centernya, lalu kita beralih ke taskbar. Di kanan bawah ini ada kalender, ada event-event mungkin, ada kalau kita melihat notifikasi juga ada di situ. Itu ada wifi-nya yang sedang terkonek, ada Bluetooth, ada status baterai.
dan lainnya. Bisa juga membesarkan dan mengecilkan suara di situ, mengatur brightness. Seperti ini kalau kita klik detail dari si Bluetooth-nya. Di sini ada beberapa, kita coba connect ke keyboard Bluetooth saya ini, Logitech K480. Kita tinggal masukkan passwordnya saja dan sudah terkonek. Di sini ada appearance. Kalau kita mau personalisasi sesuai dengan keinginan kita, atau misalnya warna atau yang lainnya. Kita bisa coba, ini ada beberapa macam taskbarnya, kita bisa ganti-ganti ya. Kalau kita dalam tampilan GNOME, ini ketika kita tekan tombol Windows akan muncul semua aplikasi seperti ini. Mirip-mirip seperti di macOS. Dan kita bisa juga melakukan pencarian aplikasi yang kita inginkan. Kita kembali lagi ke tampilan defaultnya. Ada beberapa widget yang kita bisa gunakan. Ada Trace, Mounted Volume, Network Server, Home. Title bar juga bisa kita ganti, jadi tombol close-nya dipindah di kiri. Seperti di macOS ada di kiri. Kita juga bisa enable atau disable animation-nya, jadi kalau teman-teman yang mungkin grafisnya kurang, bisa disable aja biar nggak berat. Bisa ganti warna juga. Atau ganti ke dark mode. Selain ini juga kita bisa ganti juga tema-tema yang ada di sini, ataupun kita bisa install sendiri icon atau tema yang sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak tema, teman-teman bisa download aja di internet. Ini ada font yang kita bisa ganti, font defaultnya Inter. Teman-teman mau ganti Poppins atau Roboto atau yang lainnya, bebas aja. Ini kita bisa custom. Ini ukuran taskbar kita bisa ganti, kita bisa perbesar atau perkecil. Di taskbar juga ada beberapa opsi, kita bisa munculkan aktivitas. Jadi kalau kita klik akan muncul semua window yang sedang aktif. Atau recent apps ya kalau di Android. Di sini juga ada tombol desktop button. Jadi kalau kita klik akan munculkan desktopnya. Bisa juga memunculkan persentase baterai. Taskbarnya juga bisa auto hide. Jadi kalau teman-teman ingin menyembunyikannya bisa juga. Defaultnya dia selalu muncul. Lalu ada settingan date, second, dan week number. Kalau ingin dimunculkan di taskbar, ada juga posisi taskbar ini mau di left atau center, menu-menunya ya yang kita pin. Ada juga pilihan left super key, zorin menu, atau activity overview. Kita close, selanjutnya kita beralih ke setting selanjutnya, yaitu notification. Di sini ada beberapa macam pilihan, kita bisa setting juga search-nya, kita region, nih kita mau bahasanya kita ganti, atau keyboardnya, keyboard layout-nya. Ini ada universal access, ada online account juga. Kalau kita mau masukkan Google atau Facebook atau yang lainnya, nanti akan setting-settingan yang ada di Google, misalnya kalender atau kontak, itu bisa masuk ke laptop kita. Ada settingan suara juga, ada settingan power. Ada settingan network, settingan device. Jadi ini ada dua monitor ya. Saya gunakan monitor laptop dan monitor eksternal. Bisa kita atur juga tentang keyboard, mouse, dan touchpad, printer, removable media, Thunderbolt, Wacom, dan profil warna. Di sini ada detail lengkap tentang si Zorin OS-nya, tentang waktu, tentang user, dan default aplikasi.
aplikasi defaultnya. Sekarang kita bisa install Zorin ya kalau sudah cukup untuk tournya. Diingetin sekali lagi, jangan lupa di backup data-datanya, takutnya nanti teman-teman salah klik atau yang lainnya sampai datanya hilang semua, dan itu sangat merepotkan. Oke, jangan lupa. Kita klik yang di kiri atas dan continue. Kita pilih bahasa. Kita bisa download update atau kita nanti saja. Saya sarankan nanti saja, jadi ada kalanya terjadi error jadi tidak berfungsi, jadi biarkan aja dulu. Nanti kita bisa download setelah selesai instalasinya. Di yes aja. Kalau teman-teman ada kesulitan nanti tanya aja saya ya di nomor WhatsApp atau Facebook atau Instagram, nanti saya tulis di kolom deskripsi. Di yes aja untuk kali ini. Ada beberapa pilihan di sini, ada install Zorin OS. Kalau kita mau dual boot, kita bisa install Zorin OS tanpa menghapus Windows. Ada juga pilihan untuk menghapus semua disknya dan kita hanya menginstal Zorin OS. Pada video kali ini saya akan mencontohkan untuk menginstal si Zorin OS ini ke dalam eksternal hard disk ya. Di sini ada beberapa opsi karena ada 3 drive yang terpasang, ada SSD di dalam laptop, hard disk internal dalam laptop, dan hard disk eksternal. Jadi ini seperti C, D, dan E di Windows ya. Jadi ini ada SDB, itu berarti yang eksternal yang tadi kita pasang. Ini sudah ada datanya, kita hapus aja semuanya. Kalau teman-teman hard disknya kosong, ini langsung aja diinstal di free space-nya. Free space-nya sudah ada, lalu kita klik tambah dan kita format ke ext4 dan mount point-nya garis miring ya. Jadi ini root. Seperti ini ya. Persis seperti ini, teman-teman bisa praktekkan aja, langsung klik OK. Nah, setelah diformat kita klik yang tadi yang sudah diformat. Lalu kita install di situ, install now. Continue aja. Sekarang kita pilih regionnya. Jadi kalau teman-teman wilayah di mana, WIB misalnya pilih aja Jakarta. Kalau WITA pilih aja Makassar. Dan kita isi nama kita, nama akun di laptop ini. Lalu kita masukkan passwordnya, konfirmasi, dan continue. Prosesnya akan cukup lama karena pada kali ini saya menggunakan hard disk. Kalau teman-teman menggunakan SSD akan lebih cepat lagi. Ditunggu aja dan kita percepat videonya. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kalau teman-teman masih terus coba, bisa, atau mau restart sekarang, restart now aja. Oke, ini adalah Zorin OS setelah kita nyalakan kembali. Saya sudah menginstal beberapa aplikasi, jadi sudah siap digunakan. Ini mungkin berbeda aplikasi yang saya gunakan dengan teman-teman butuhkan ya. Ada banyak pilihan, teman-teman bisa download aja. Seperti di Software Center, teman-teman pilih aja yang dibutuhkan, klik install, masukkan password, dan nanti akan terinstall. Namun ada beberapa software yang kita harus mencarinya sendiri, tidak ada di Software Center itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan contohnya ini website alternativeto.net. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan apa, misalnya Photoshop, klik aja, coba kita new tab. Nah, seperti ini ada rekomendasinya GIMP. Jadi ini udah GIMP, di sini ada keterangan tersedia di Linux. Nah, berarti kita bisa download, tinggal ke website GIMP aja. Nanti tinggal download aja gitu. Di Software Center sudah ada, tapi kalau teman-teman membutuhkan yang versi lainnya atau terkadang belum diupdate di Software Center, bisa langsung ke website GIMP-nya langsung. Atau ini ada lagi contoh lainnya, misalnya Krita, ada Paint.net, tapi ini ada Photopea, ini website ya, jadi pakai browser, jadi tidak perlu diinstal. Seperti itu. Atau bisa teman-teman butuh misalnya apa ya, Excel, kita coba aja Excel.
nanti akan muncul LibreOffice Calc. Nah, seperti ini. Ada Google Drive kalau mau pakai browser, ada OpenOffice dan lainnya. Teman-teman coba aja, misalnya mau Adobe Premiere. Klik seperti ini dan nanti akan ada muncul, nah ini KDE Live untuk video editor. Ini saya sudah install ya. Contohnya ini adalah aplikasi pengolah vektor ya, seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Ini saya gunakan sudah bertahun-tahun, sudah mencukupi kebutuhan saya sebagai web designer. Ada Slack juga untuk komunikasi. Nah, ini sudah diinstal LibreOffice Writer-nya, LibreOffice Calc, dan LibreOffice Impress. Dan ini adalah video editornya. Teman-teman bisa gunakan, termasuk ke video ini saya edit di KDE Live ya. Ini ada Visual Studio Code atau Genie, ada macam-macam code editor. Ini ada WhatsApp, namanya WhatsDesk ya. Jadi di si WhatsApp ini tidak menyediakan, ada yang membuatnya sendiri. Teman-teman bisa download aja. Ini Telegram, tersedia juga di Software Center. Ini ada To-Do, jadi teman-teman kalau mau mengerjakan apa bisa tulis-tulis dulu. Jadi rencana hari ini apa, nanti tinggal di checklist kalau sudah. Seperti itu. Sudah down. Oke. Ada juga OBS, ini biasa untuk live stream. Selain Software Center, teman-teman bisa download langsung di websitenya. Mungkin ada beberapa software yang tidak tersedia, teman-teman bisa download langsung, misalnya DaVinci Resolve ini. Seperti itu. Nah, kita tinggal download aja. Nah, ini untuk pilihannya untuk Linux. Seperti itu, tapi ini filenya besar, jadi kita ambil contoh yang lain, misalnya Zoom, yang banyak digunakan saat ini untuk meeting. Jadi teman-teman tinggal mendaftarkan diri saja, nanti akan diberikan link untuk downloadnya. Saya sudah download dan tinggal diinstal saja seperti ini misalnya. Dan ini Zoom yang sudah saya download, tinggal diklik 2 kali aja. Seperti di Windows itu kan exe formatnya atau MSI. Klik 2 kali dan run. Jadi akan dialihkan ke Software Center dan kita klik install. Masukkan password dan authenticate, akan terinstall. Oke, selain itu ada cara install lainnya di terminal. Mungkin suatu saat teman-teman menemui kendala dan kebanyakan tutorial itu menggunakan terminal ya. Jadi ya teman-teman harus membiasakan ini. Kalau sudah terbiasa sebenarnya gampang aja. Misal teman-teman mau install Zoom tadi yang ada di folder download. Saya beri contoh, sekarang kita pindah ke file folder download. Seperti ini. CD itu change directory ya. Jadi kita pindah ke directory download, lalu kita klik ls. ls ini memunculkan list file yang ada di folder tersebut. Kita copy aja seperti ini. Kita ketik sudo, misalnya dp, ini perintah untuk menginstal ya. Seperti ini nama filenya, dan kita klik enter. Kita masukkan password. Nah, dia sudah terinstall. Kita search Zoom. Nah, ini sudah ada. Seperti ini. Atau teman-teman misalnya mau mendapatkan update, tinggal ketik sudo apt update. Seperti ini. Oke, teman-teman akan mendapatkan update dari sistem operasi kalau ada, ataupun aplikasi. Atau cara
Gampangnya bisa ketik di sini software updater. Nah, di sini dia akan mencari update-nya. Ini ada update untuk sistem operasinya, Zorin OS base-nya, ada update untuk Opera, ada update untuk kernelnya. Jadi pokoknya ini di dalam sistem operasinya. Ada technical description-nya. Atau misalnya ada, kita klik setting, ada additional driver. Jadi kalau teman-teman menggunakan GPU Nvidia, di sini ada beberapa pilihan driver yang teman-teman bisa gunakan. Tinggal kita install aja kalau kita mau install. Sama, masukkan password. Jadi prosesnya dengan yang terminal itu sama ya, cuman kalau yang di sini tuh ada tampilannya, kita tinggal klik-klik aja. Kalau di terminal itu kita harus memasukkan perintah, kita ketik dan enter. Jadi misal teman-teman mau apa ya, mau install Blender terminal, teman-teman tinggal buka aja. Nah, nanti ada di sini ada tutorialnya kan. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja stepnya. Jadi buka terminal kita buka, lalu tinggal copy aja di sini. Kita copy, kita paste. Nah, seperti ini, kali enter. Jadi nggak usah pusing-pusing harus menghafalkan kode-kode ini. Jadi cari artikelnya, nanti tinggal copy aja file-file yang kita mau download. Ataupun misalnya, atau masalah yang bisa terjadi itu misalnya wifi driver Ubuntu misalnya. Jadi Zorin ini pakai Ubuntu ya sebagai basisnya. Nah, seperti ini. Ada banyak cara, tutorial ini salah satunya aja. Nah, seperti ini, tinggal teman-teman ikuti aja, copy, baca-baca, oh seperti ini, nanti copy lagi, paste, enter, dan seterusnya. Update sudah terinstall, baik aplikasi atau update untuk sistem operasi. Ini cukup memudahkan, jadi kita tinggal satu kali klik aja ya. Jadi kalau di Windows kan kita ada Windows Update, sedangkan untuk aplikasi kita harus ke Microsoft Store-nya, ataupun ada aplikasi kita download sendiri, kita harus mengupdate sendiri per aplikasi. Nah, ini cukup satu kali, dan kita tinggal restart aja untuk menyelesaikan update-nya. Oke, sekian video kali ini. Jika teman-teman ada kesulitan atau butuh bantuan atau pertanyaan lainnya, silakan hubungi saya aja. Nanti saya tulis sosial medianya di kolom deskripsi, bisa di Instagram, Facebook, atau langsung ke WhatsApp saya. Semoga teman-teman bisa terbantu bagi yang ingin bermigrasi. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.